Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Zainuzul. Di video kali ini saya akan menjelaskan konstruksi SKTR. Yang pertama, jarak aman dengan instalasi lain. Kabel yang digelar di bawah tanah harus memenuhi persyaratan jarak dengan utilitas lain yang ada di bawah tanah. Jarak antara kabel dengan kabel listrik lain yang bersilangan tidak boleh kurang dari 20 cm. Jika jaraknya kurang dari 20 cm, bagian persilangan dilindungi dengan pipa beton belah atau plat beton dengan tebal 6 cm, sekurang-kurangnya sejauh 50 cm dari titik silang. Persilangan dengan kabel telekomunikasi diperbolehkan apabila jarak minimal di antaranya tidak kurang dari 30 cm. Sepanjang persilangan sekurang-kurangnya 1 meter ditutup dengan buis beton belah atau dengan plat beton tebal 6x100 x 100 cm. B. Konstruksi kabel tanah tanam langsung. Untuk mendapatkan kemampuan hantar arus sesuai spesifikasi pada SNI, kabel ditanam sedalam 70 cm, diselimuti pasir uruk setebal 5 cm pada permukaan kabel atau total 20 cm. Selanjutnya, bagian atas pasir dipasang batu pekaman yang berfungsi sebagai batu peringatan dengan tebal sekurang-kurangnya 6 cm, dan di bagian atas tertulis "Awas kabel PLN bertegangan". Ukuran batu peringatan disesuaikan dengan kebutuhan. Terbuat dari beton skala 1:3. Lebar galian sekurang-kurangnya 40 cm. C. Konstruksi penyambungan kabel. Konstruksi manhole penyambungan kotak sambung kabel sekurang-kurangnya cukup untuk 2 pekerja dan dilindungi oleh pelindung mekanis guna mencegah runtuhnya dinding lubang. Harus tersedia penyedot air guna mencegah tergenangnya luas penyambungan. D. Pemasangan perlengkapan panel hubung bagi. Penempatan perlengkapan hubung bagi dilakukan pada sisi luar trotoar yang tidak mengganggu pejalan kaki. PHB dilindungi dengan pipa baja untuk memungkinkan tertabrak kendaraan bermotor. Panel PHB dan lapisan luar kabel dan pengantar metal dibumikan bersama. Pengantar pembumian minimal dengan penampang 50 mm, terbuat dari tembaga dengan nilai tahanan pembumian tidak lebih dari 10 ohm. PHB tipe luar dipasang di atas fondasi dengan tinggi sekurang-kurangnya 60 cm dari permukaan tanah atau jalan. Pada bagian muka, PHB dipasang sebanyak 3 buah patok besi pelindung 4 inci setinggi 50 cm dan berjarak 60 cm dari fondasi panel PHB. Patok pelindung dipasang 60 cm di muka panel PHB, dan saklar masuk dari sirkuit masuk ke PHB sekurang-kurangnya dari jenis pemisah. Perlindungan sirkuit keluar sekurang-kurangnya memakai pengaman lebur jenis NH. Jumlah sirkuit keluar sebanyak-banyaknya 6 sirkuit. Lubang masuk kabel pada PHB dilindungi dengan kabel gland. Terminasi kabel dari sirkuit masuk dan sirkuit keluar harus memakai sepatu kabel dan diberi tanda pasang sesuai ketentuan. Jika sirkuit memakai kabel jenis aluminium core, sepatu kabel yang dipakai harus dari jenis bimetal loop. E. Konstruksi pada dinding bangunan. Konstruksi pada bangunan dilakukan bila tidak memungkinkan untuk memasang tiang SUTR. Hal ini biasanya dilaksanakan pada komplek pertokoan atau ruko. Kabel tegangan rendah dari PHB utama ke PHB cabang dapat dipasang pada dinding bangunan pada posisi yang tidak terjangkau tangan. Pada tiap-tiap jarak 1 meter, dikuatkan dengan klem kabel. Pada bagian yang terjangkau tangan dilindungi dengan pipa PVC dengan ketebalan 2 mm atau pipa galvanis. Penggunaan rak kabel, jarak antara kabel sejauh 2 kali diameter kabel. Kabel diikat dengan sangkang atau kolar atau plastik T. Rak kabel dibumikan. Pembumian disamakan dengan penghantar pembumian atau pembungkus metal kabel.
F. Konstruksi kabel dak. Pada beberapa tempat dikehendaki konstruksi kabel dak dengan campuran 1:2:3. Diameter pipa untuk kabel sekurang-kurangnya 4 inci. Dipersiapkan kawat penarik kabel dengan luas menambang sekurang-kurangnya 40 mm. Pada tiap-tiap 30 meter dipersiapkan lubang kontrol manhole. Konstruksi dak dapat dipakai pada lintasan jalur transportasi utama, baik bawah jalan atau jembatan umum. G. Konstruksi SKTR dengan boring. Konstruksi dengan boring dilakukan bila tidak diizinkan melakukan crossing dengan galian terbuka. H. Konstruksi sipil persilangan dengan drainase. Konstruksi persilangan dengan saluran air atau drainase harus memperhatikan ketentuan Pemda setempat. Sekian dari presentasi saya mengenai konstruksi SKTR. Sekian, terima kasih.